Oke, halo semuanya, selamat datang. Dengar, kalau kamu mahasiswa yang lagi pusing sama tugas kewirausahaan atau mungkin kamu lagi di tahap awal banget mau bangun bisnis, nah, kamu ada di tempat yang tepat. Anggap aja ini semacam cetak biru ya, peta buat kamu. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, langsung aja kita hadapi pertanyaan yang paling mendasar. Dan jujur, agak bikin deg-degan, ya kan? Kenapa sih banyak banget bisnis baru yang gagal? Apa bedanya yang sukses sama yang ya terpaksa tutup buku di tahun-tahun pertama? Nah, jawaban buat pertanyaan ini, itu jadi inti dari obrolan kita hari ini. Ternyata, jawabannya itu bukan cuma soal ide yang keren doang. Ide itu penting pastinya. Tapi, kunci yang sebenarnya itu adalah kemampuan kita buat jadi semacam jembatan. Jembatan yang nyambungin antara apa yang kita lakukan di lapangan, prakteknya, sama teori-teori yang udah terbukti berhasil. Nah, untuk itu kita akan bangun pemahaman kita di atas dua pilar utama. Anggap aja ini dua sumber wawasan yang bakal kasih kita gambaran lengkap. Coba kita bedah perbedaannya ya. Studi kasus bisnis nyata. Itu tuh kayak kita magang langsung sama chef di dapurnya. Kita lihat langsung apa yang dia lakuin, step by step. Nah, kalau tinjauan literatur akademis, itu kayak buku resepsi chef. Di situ dijelasin kenapa resepnya berhasil, prinsip-prinsip di baliknya. Kamu butuh dua-duanya buat jadi master. Satu kasih kamu konteks di lapangan, satunya lagi ngasih kamu polanya. Jadi dengan gabungin dua hal tadi, kita tuh sebenarnya lagi bikin peta. Peta sukses dan gagal. Peta ini nunjukin jalan mana yang biasanya berhasil, dan yang gak kalah penting, di mana letak jurang-jurang yang harus kita hindari. Dan menariknya, pas kita lihat dari dua sisi ini, pola suksesnya tuh kelihatan jelas banget. Selalu muncul. Posisi pasarnya jelas, nilai yang ditawarkan kuat, intinya mereka tahu betul siapa mereka dan buat siapa produk mereka. Terus, mereka juga nggak kaku, bisa beradaptasi, dan yang paling penting, mereka tuh obsesif banget sama pemahaman pelanggan. Ini bukan kebetulan loh, ini pola. Nah, sebaliknya, ini nih jebakan-jebakannya. Keuangan yang acak-acakan, strategi nggak jelas, pemasaran yang kurang nendang, sampai kesalahan fatal, cuek sama masukan pelanggan. Tapi tenang, kabar baiknya adalah semua ini bisa kita pelajari, dan yang paling penting, bisa kita hindari. Oke, kita sekarang tahu apa yang harus dicari. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Yuk, kita bedah metodenya biar informasi ini jadi wawasan yang benar-benar bisa dipakai. Ini dia prosesnya. 4 langkah simple tapi powerful banget. Pertama, kita analisis kasus nyata. Ambil contoh deh, kedai kopi dekat rumah yang rame banget. Kita bongkar ceritanya. Kedua, kita cari literaturnya. Googling aja riset tentang faktor sukses bisnis kopi. Ketiga, kita bandingkan. Ternyata di jurnal bilangnya lokasi itu nomor 1. Tapi kedai kopi ini suksesnya justru karena komunitas online-nya kuat banget. Nah, itu temuan. Terakhir, yang keempat, kita bikin sintesis. Kita tarik kesimpulan sendiri. Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari gabungan praktek dan teori yang unik ini? Oke, sekarang ayo kita pakai metode tadi buat jawab satu tantangan utama. Ini pertanyaan krusial banget, baik buat kamu yang lagi ngerjain tugas, maupun buat kamu yang lagi ngerancang bisnis. Dan pertanyaannya adalah, apa kesalahan paling umum yang dilakukan bisnis baru, dan gimana literatur ngejelasinnya? Dengerin baik-baik, ini bukan cuma pertanyaan teori ya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah fondasi buat strategi bisnis kamu. Kalau kamu paham ini, kamu udah selangkah lebih di depan. Jadi, intinya gini, buat kamu para mahasiswa, anggap ini tugas kamu. Buat para pengusaha, anggap ini sebagai strategic health check buat bisnis kamu. Prosesnya sama, hasilnya sama-sama berharga. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Yuk, kita rangkum semuanya. Jadi, kewirausahaan yang sukses itu bukan jalan lurus. Ini adalah siklus. Kita belajar teori, kita coba di lapangan, kita lihat hasilnya. Terus, hasil itu kita pakai lagi buat nantang dan benerin teori yang kita punya. Muter terus, nggak ada habisnya. Sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, pikirin ide bisnismu sekarang. Apa satu asumsi paling dasar yang jadi penopangnya? Asumsi yang kalau ternyata salah, wah, semuanya bisa berantakan. Nah, tugas kamu sekarang adalah uji asumsi itu. Cari buktinya, bandingkan dengan teori. Kalau kamu nemuin jawabannya, kamu bukan cuma main aman, tapi kamu lagi ngebangun bisnis di atas fondasi yang kokoh, bukan cuma harapan.